Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan. Nah, ini topik terakhir di periode UTS. Jadi, nanti dalam UTS kita lebih banyak memang topiknya tentang OOP. Sedangkan functional programming dan logic programming itu mungkin hanya sedikit saja, beberapa saja, dan itu pun tidak terlalu dalam. Dan nanti dalam ujian praktikum semuanya adalah tentang OOP, bukan yang dua paradigma sebelumnya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa nanti setelah UTS, sebenarnya kalau kita membangun sebuah program ya, apalagi dengan object oriented, dan memang tren saat ini dalam mengembangkan sistem itu selalu object oriented. Nanti kalau Anda sudah mendalami misalkan pemrograman yang menggunakan JavaScript atau menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis web, itu banyak platform yang sudah tersedia. Misalkan Anda pakai, kalau keluarga program PHP itu adalah misalkan Anda pakai CII, Laravel dan sebagainya, maka konsepnya itu semuanya adalah OOP. Oleh karena itu Anda supaya bisa menggunakan itu dengan baik, maka harus paham prinsip-prinsip dasar dari OOP itu. Kemudian juga kelasnya itu tidak hanya satu, sangat banyak. Ya, sampai saat ini kita baru membangun dalam program dengan satu kelas. Nah, sekarang kita coba dengan beberapa kelas. Nah, hubungan antara kelas itu kalau dalam OOP itu banyak. Yang pertama adalah kita menggunakan kelas. Jadi seperti dalam contoh yang saya berikan di video sebelumnya. Jadi kita menggunakan objek kelas di dalam sebuah kelas yang lain. Waktu itu adalah kelas student, itu saya gunakan sebagai data dari kelas, kan gitu ya. Nah, itu adalah kita menggunakan objek kelas di dalam kelas yang lain. Nah, hubungan yang kedua, antar kelas itu bisa sebagai teman atau friend biasanya kita sebut. Jadi kalau antar kelas itu hubungannya sebagai friend, itu maka namanya juga sesama teman, itu bisa saling pinjam. Jadi sebagai contoh, kalau Anda lihat perintah cin misalnya, cin kan diikuti dengan tanda lebih besar 2 kali gitu ya. Maka operator lebih besar 2 kali itu sebenarnya adalah fungsi dari sebuah kelas namanya iStream. Nah, kelas iStream itu nanti kita anggap sebagai teman dari kelas kita, itu nggak apa-apa, sehingga nanti cin itu bisa kita pakai untuk, misalkan kalau Anda mempunyai objek student st gitu ya, maka Anda bisa memberikan perintah cin lebih besar st gitu, itu boleh nanti. Dengan catatan apa? Anda harus menganggap bahwa iStream, kelas iStream itu sebagai teman dari kelas yang Anda buat. Itu nanti hubungan yang kedua seperti itu. Jadi pertama adalah kita menggunakan objek kelas dalam kelas yang lain. Yang kedua kita menganggap kelas lain itu sebagai teman. Sehingga kalau dia kita anggap sebagai teman, maka kemampuan dia itu bisa kita pinjam. Itu hubungan teman kan bisa gitu ya. Kalau Anda punya sesama teman, maka kalau teman itu punya motor, Anda bisa pinjam motornya kan gitu. Sama saja, iStream, fungsi-fungsi dalam iStream, fungsi-fungsi dalam OStream, fungsi-fungsi dalam IOStream, itu nanti bisa Anda pinjam. Dengan catatan Anda menganggap itu sebagai friend. Itu nanti kita bahas setelah UTS. Kemudian yang ketiga, hubungan antara kelas itu adalah sebagai turunan. Pewarisan. Kalau pewarisan itu, kalau teman kan minjam, tapi kalau pewarisan apa yang dimiliki oleh induknya itu bisa dimiliki juga oleh turunannya. Itu nanti, jadi hubungan kelas antar kelas itu ada 3 tadi. Yang pertama menggunakan objek kelas, yang kedua adalah friend, dan yang ketiga adalah turunan. Nah, sekarang kita membahas menggunakan objek kelas. Jadi saya akan tampilkan slide yang waktu itu sudah problem dari latihan ini. Nah, ini kan.
Waktu itu kita buat kelas student itu adalah terpisah, satu kelas student. Kemudian yang kedua, drivernya itu kita masukkan dalam fungsi main. Jadi kita punya kelas student, kemudian drivernya kita gunakan fungsi main. Sehingga, jadi saya punya kelas student, kemudian kita buat drivernya untuk membaca data mahasiswa, kemudian kita tampilkan terurut, itu kita gunakan map, maka perintah-perintah ini kita berikan di dalam fungsi main. Nah, sekarang kalau di dalam OOP itu kan serba kelas, sehingga apa yang kita lakukan di sini itu menganggap N mahasiswa itu juga merupakan sebuah kelas gitu. Jadi kita buat ini. Nah, di sini kita lihat bahwa saya nggak tahu namanya enaknya kelas atau apa ya, ini sama aja gitu ya, kelas gitu. Nah, artinya apa? Kalau ini adalah objek seorang mahasiswa, ya, kalau ini objek yang terdiri dari N mahasiswa gitu. Jadi N mahasiswa itu berarti kelasnya, satu kelas ini terdiri dari N mahasiswa, itu bisa kita simpan. Sehingga datanya itu yang tadinya map ini, itu ada di sini. Oke, supaya sama kita gunakan aja list ya ini. Kalau yang tadinya ini adalah ada di dalam fungsi min, itu sekarang ada di dalam sebuah kelas gitu. Ya enggak? Ini. Kemudian N ini, itu kita masukkan sebagai ukuran dari kelas ini gitu. Jadi kelas ini ada berapa sih mahasiswanya, itu kita gunakan variabel namanya size gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Sehingga fungsi-fungsi apa yang kita buat di dalam sebuah kelas-kelas tadi, itu pertama adalah jadi membaca data yang tadinya ada di fungsi min, sekarang kita masukkan ke dalam kelas-kelas ini. Sehingga nanti di sini saya buat namanya fungsi namanya set. Ini kan perintah ini kan membaca data dari ini kan, ini kan membaca data dari standar input kan, yang perintah di bawah itu. Ini kan, ini kan membaca data. Nah, membaca data ini sekarang kita masukkan ke dalam fungsi namanya set gitu. Sedangkan mencetak data, seluruh data mahasiswa itu saya buat namanya fungsi print di sini. Jadi walaupun di sini ada fungsi print, di dalam student ada fungsi print, di dalam kelas ada fungsi print, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kemudian get size itu mendapatkan jumlah mahasiswa misalkan. Nah, kemudian get nama itu mencari nama by name misalkan. Itu nggak apa-apa. Jadi ada dua kan, di sini ada string, di sini kan get nama itu kan seperti ini, itu berarti mendapatkan nama mahasiswa. Tapi kalau di sini adalah get nama, argumennya nim, maka mencari nama berdasarkan. Jadi nim sekian itu namanya siapa sih gitu. Itu dari kelas ini. Nah, ini kira-kira prototipe dari kelas-kelas. Sehingga default konstruktornya kelas ini berarti size-nya 0. Sehingga nanti kalau saya buat perintah di dalam fungsi min itu misalkan kelas, misalkan kelas ilkom gitu ya. Maka artinya kelas ilkom ini adalah mahasiswanya masih 0, belum ada mahasiswanya. Kemudian kalau ingin saya masukkan mahasiswa, saya baca data mahasiswa tadi saya masukkan ke dalam kelas-kelas, maka saya tinggal berikan perintah ilkom set, kan gitu. Nah, tapi ini belum jalan kan, karena fungsi set itu belum ada implementasinya. Karena implementasi dari fungsi set itu panjang, ini kan panjang nih, saya nggak menuliskan di dalam kelas, nanti mengganggu. Sehingga ini saya tuliskan implementasinya di luar.
Jadi ini saya tuliskan implementasinya di luar, fungsi void set ini. Saya letakkan di luar. Gitu. Nah, supaya tahu yang di luar set ini adalah miliknya kelas, maka di sini di depannya nama fungsi itu tambahkan nama kelasnya. Jadi kelas titik 2 begitu. Ya. Tambahkan nama fungsi diikuti dengan tanda titik 2 dua kali. Paham ya? Paham ya? Nah, ini tinggal kita ambil aja yang ini kan. Kita ambil aja yang ini. Kita masukkan di sini. Nah, itu. Ya enggak? Sampai sini paham? Sampai di sini paham nggak? Sehingga ini bisa kita hapus. Ini bisa saya hapus. Ini saya hapus. Saya hapus. Jadi nanti mainnya cuma begini aja gitu. Karena kita sudah punya fungsi ini. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oh, di sini. Ya. Titik 2 itu artinya apa ya? Titik 2 dua kali nih. Ya, Pak. Ini tuh artinya menunjukkan bahwa fungsi yang Anda tuliskan ini itu miliknya kelas-kelas. Paham ya? Jadi sama. Kalau Anda menggunakan fungsi cin kan sebenarnya fungsi kan? Ya enggak? Itu sebenarnya Anda tuh nulisnya begini. std titik 2 kali cin. Tapi karena di atas Anda sudah buat using namespace-nya adalah std, maka ini nggak usah dituliskan, gitu loh. Karena apa? Karena saya sudah menuliskan di atas using namespace std. Tapi sebenarnya perintah asalnya itu adalah seperti ini, begini, gitu. Ya, paham ya juga ya? Oke, baik. Lanjut. Nah, sekarang yang belum diimplementasikan apa? Print. Itu menampilkan seluruh mahasiswa. Nah, dari sini ada yang kurang ya. Jadi setelah listnya di-insert, kemudian di sini adalah size-nya itu sama dengan list titik size. Kenapa nggak sama dengan n? Kenapa saya nulisnya saya ambil dari mapnya list, kemudian saya gunakan fungsi size. Kenapa saya tidak menuliskannya itu seperti ini? Size sama dengan n. Bisa jawab nggak? Andre bisa jawab nggak? Atau Asuka atau Hasrul? Kenapa saya gunakan size, bukan saya gunakan n? Untuk ngambil banyaknya mahasiswa. Kenapa? Kenapa Asuka? Kenapa nggak saya pakai yang kanan? Kok saya pakai yang kiri? Kan sama aja sebenarnya. Hasrul? Tahu? Coba izin jawab ya Pak. Kalau misalnya dilakukan fungsi berulang, jadi size-nya bisa nambah gitu Pak. Tergantung size dari list. Ya bukan Pak. Ini baca data. Kalau data mahasiswanya 4, berarti size-nya n-nya kan 4. Kenapa saya kok pakai size, bukan pakai n gitu loh. Sama aja kan sebenarnya kan? Ingat kan map itu key-nya kan nggak boleh double ya? Ya nggak? Ini untuk mencegah kalau tiba-tiba Anda memasukkan data tuh NIM-nya double gitu.
Kalau NIM-nya double kan nggak sama dengan N mahasiswanya kan. Ya nggak? Itu kenapa saya pakai. Oke. Jadi untuk print juga sama. Jadi print kan fungsinya begini. Void print ya. Void print. Maka saya implementasinya saya tulis di sini aja. Tapi karena ini di luar kelas saya nulisnya, maka depannya saya tambahkan nama kelasnya. Gitu. Tapi kalau Anda nulisnya di dalam sini nggak perlu kan? Tapi bayangkan kelas itu kalau semua implementasi di dalam Anda nulisnya kan pasti panjang ya kelasnya kan. Jadi repot membacanya. Jadi implementasinya bisa di luar begini. Nah begini ya. Apa implementasinya? Ya ini kan. Ya nggak? Ini. Nah, ini kan? Ya nggak? Begitu aja. Sehingga kalau mau di print tinggal Anda tuliskan ilkom.print gitu. Oke. Nah, terus yang ini gimana? Yang ini, get nama. Ini kelas. Siapa yang bisa jawab ini? Coba saya minta, ini pesertanya cuma 28 ya? Pada kemana nih? Coba saya minta Fakhri Gifran. Ya Pak, Apa yang saya tulis di sini? mungkin return per second, Sorry? return, Hah? terus apa yang ada secondnya gitu kayak p dash apa p apa panah second gitu yang kayak gitu Pak. Iya, panah second gimana? Panah gitu? Second gitu? Ada kayak ininya gitu, ada variabel di depan panahnya gitu. Iya, apa variabel depannya? Misalkan p P. second, terus ada yang ada dot nama kayaknya, dot nama. Dot nama. Nggak di ya. Dot nama. Iya, sepertinya gitu, Pak. Gitu. Oke. Ada pandangan lain? Coba saya minta siapa ini? Patar Izak Pardomuan. Halo Pak, tes Pak. Pak, bener nggak nih? Kalau menurut saya ini Pak, tadi nama mapnya list bukan Pak? Ya, Pakai list kurung siku, return list kurung kurung siku nim dot get nama Pak. Get nama. get nama gitu. Iya, parameter pertamanya nim kan ya Pak? Map ya tadi Pak, coba ke atas Pak. Kalau nggak salah gitu Pak. Iya Ya. Pak. Oke, jadi terima kasih. Jadi return P second itu ini kan bukan pasangan. Kelas itu kan bukan, memang kelas itu isinya pasangan antara jadi kalau Anda lihat map itu kan list ya. Sorry. List itu map kan? Isinya kan pasangan antara first dan second kan gitu. Ya kan? Jadi gini. List kan itu pasangan. Pasangan antara nim dengan apa?
student kan? Ya enggak? Paham itu? Jadi isi dari list itu misalkan nih, misalkan isinya itu G64 21003 misalkan, itu dengan siapa? Dengan student. Jadi student itu misalkan ini kan, misalkan namanya ini, kemudian NIM-nya itu namanya siapa saja misalkan, IPK-nya adalah misalkan 3.14. Kan begini. List itu isinya kan begini kan. Nah, untuk mendapatkan nama, Anda bisa mengambil itu adalah misalkan kalau P itu adalah pointer, maka Anda bisa menggunakan ini P first itu berarti NIM-nya Anda ambil, ya enggak? Kemudian P second itu adalah studentnya Anda ambil. Tapi sekarang Anda kan nggak punya pointer, maksudnya pointernya kemana dulu kan gitu ya, sehingga pernyataan ini yang baris 72 ini itu jadi aneh gitu. Kenapa? Karena pointernya belum ada kan? Nggak ada. Tapi menuliskan ini itu bisa diganti dengan apa? Kalau sudah jelas Anda ingin NIM-nya sekian, maka NIM itu kan seperti indeks di array. Jadi kalau Anda tuliskan begini, list begitu, kemudian NIM-nya ini, maka ini Anda itu sebenarnya mengambil yang second. Mengambil yang second dari NIM G6421003. Nah sekarang kalau yang Anda ambil kan bukan studentnya kan, tapi Anda mengambil itu namanya. Jadi ini adalah titik get nama kan gitu. Sehingga yang dinyatakan oleh rekan Anda tadi ini benar. Dan ini yang salah. Paham ya? Jadi Anda pakai first dan second itu boleh. Cuman kalau pakai first dan second Anda harus cari pointernya kemana dulu kan gitu ya. Tapi kalau sudah jelas-jelas mau NIM sekian ya sudah pakai array biasa aja. Karena map, vektor dan segala macam itu sejatinya kan array. Tapi kalau map, bedanya dengan array apa? Kalau map itu indeksnya sembarang. Kalau array kan indeksnya harus bilangan bulat kan, dari mulai 0, 1, 2 dan seterusnya. Itu aja sih, paham ya? Sehingga kalau Anda ingin tahu berapa NIM sekian ya tinggal begini aja, cout apa ilkom titik nama NIM sekian gitu. Udah, maka dia keluar namanya kan. Gitu ya. Sehingga program Anda itu menjadi apa? Program utama kita itu hanya sedikit perintahnya gitu loh. Karena hanya mengambil kelas, jalankan fungsinya, ambil kelas, jalankan fungsinya, kan gitu aja. Itu biasanya mendesain program itu biasa seperti ini. Program utama itu biasanya sempit aja, kecil aja. Paham ya? Oke. Jadi itu kira-kira penjelasan dari menggunakan objek kelas. Ini siapa yang mainkan musik ini? Kok ada yang mainin musik ya? Dari siapa nih musiknya ini? Oke. Padahal saya nggak kenapa apa ya? Anda nggak punya apa-apa nggak kan? Di kami Enggak. Oke, baik. Ini tiba-tiba audio setting on dan segala macam di tulisannya. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu kira-kira penjelasan bagaimana menggunakan objek
kelas di dalam kelas yang lain. Nah, untuk latihan, ini mungkin kita nggak akan implementasikan semua. Bagaimana Anda menyusun kelasnya untuk ini? Oke, jadi ada data produk sebanyak M dan ada data penjualan. Oke, nah dari sini Anda nyusun kelasnya seperti apa? Datanya seperti ini. Sekarang kita buat kelasnya seperti apa? Kelas apa aja yang Anda harus buat nih? Saya minta sebentar. Kita lock aja sudah ya, mahasiswa nggak boleh masuk lagi ya, udah 30 menit nih. Oke. Nanti kalau mau join, kalau ada gangguan silakan tele ke saya atau WA atau line. Oke. Saya minta siapa ini? Tiar Iswanti. Iya, Pak. Oke. Gimana? Kalau Anda mau bangun kelas ini, apa aja yang Anda buat kelasnya? Kelas apa? Kelas produk mungkin, Pak. Produk. Produk. Oke. Saya biasanya kalau membuat kelas itu huruf depannya huruf besar gitu ya, untuk membedakan itu kelas buatan saya gitu, biasanya. Oke. Terus tanya apa? Pakai private ya? Datanya apa? Ini produk itu untuk nyimpan apa, Tiar? Halo? Untuk menyimpan kode item ya, Pak. Kode, oke. Jadi apa aja di sini datanya? String kode. String kode, terus? String nama. Nama barang gitu ya? Supaya jelas ya. Terus? INT harga. INT harga. Cukup? Cukup ya? Cukup? Atau ada yang lain? Cukup? Cukup? Oke. Oke, gini ya. Nah, Tiar, ini produk itu untuk menyimpan apa? Tadi kode barang ya? Ya. Iya, Pak. Anda nyimpannya kode barang itu semua kode barang atau jadi semua barang yang ada atau hanya satu barang? Tiar. Gimana, Pak? Kelas produk ini itu untuk menyimpan satu item barang atau banyak item barang? Banyak ya, Pak. Banyak. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, terus kelas apa lagi yang dibuat? Berarti ini untuk menyimpan banyak kode barang kan? Atau daftar kode barang kan? Ya. Iya, Pak. Oke, terus? Berarti dibuat kayak yang tadi ya, Pak, yang kelas. Kan tadi ada student, terus buat kelas. Kelas apa? Kelas apa? Halo? Mana Tiar? Kelas. Apa? Kalau toko, Pak. Boleh, apa aja terserah.
Nggak ada orang. Datanya apa di sini? Oke, Tiar, coba kamu nunjuk siapa teman kamu supaya bisa bantu. Sebut aja namanya. Kamu nyebut siapa, Tiar? Halo? Ya, kelantarnya, Pak. Kemana Tiar nih? Ada Pak, ada. Nah, kamu mau nyebut nama siapa? Untuk bisa bantu. Ayo, tinggal nyebut aja kok. Yang Aku takut. yang NIM Hah? yang NIM G6401 G6401 Pak. Gak ada Namanya? yang gak Siapa? ada Siapa namanya? yang NIM-nya belakangnya 66 Pak. NIM-nya belakangnya 66. Siapa ini? Gak ada namanya Pak. Di sini cuma NIM-nya aja. Oh, 66. G64012011066. Siapa ini? Yang nggak ada namanya siapa? Halo? Misterius ini. Ayo, siapa? 66. Siapa ini? Nah, kan? Ini partisipan berkurang jadi 23 ini sekarang nih. Halo Pak, Siapa kamu? 66 ini. Iqbal Pak belum rename. Oh, udah, Iqbal. Ya. Ya. Ayo Iqbal, gimana ini? Bantu ini, Tiar nih. Nah, kan? Gak ada? Oke. Siapa ini? Atau siapa deh? Ada yang mau bantu nggak? Keluarkan idemu. Berani gitu loh ngomong. Masa sih nggak berani ngomong? Salah nggak apa-apa. Nggak akan saya main. Siapa nih? Adri, Pak, saya paling bisa ngasih satu. Ini kan toko. Kalau produk ini kan nggak mungkin kita ngasih apa namanya jumlah itemnya ada berapa kan. Jadi saya mikirnya toko ini kita bisa ngasih insights gitu buat jumlah item misalnya. Oh. Jadi kelas produk itu menyimpan banyak kode atau satu kode, Adri? Kalau produk ini saya bilang kodenya dia cuma nyimpen satu kode. Soalnya kan untuk mencegah ini apa namanya kesama. Enggak. Maksudnya kelas produk ini, tadi kan tadi Tiar mengatakan ini untuk menyimpan banyak kode barang. Jadi seperti ini flash disk sama casing ini semuanya disimpan nanti di dalam kelas produk. Bener nggak? Tadi awalnya juga saya mikir emang jumlah produk itu kan saya mikir mungkin bisa ditaruh di kelas produk. Oke, makanya. Jadi kalau kelas produk itu kita tuliskan begini, ini setara dengan kelas student. Jadi dia hanya menyimpan seorang mahasiswa. Kan gini kan, hanya kode, nama barang, harga, kan hanya satu aja gitu. Ya benar-benar, berarti oh iya kalau produk dia soalnya bisa lebih dari satu soalnya ya. Nah kalau ini kan dia banyak. Nah kalau banyak itu Anda akan simpan di kelas apa kan gitu. Oh iya, berarti kita. Jadi kalau ini misalkan kalau mungkin kelasnya jangan produk itu berarti hanya satu barang. Nah mungkin toko ini adalah bisa juga Anda gunakan untuk menyimpan beberapa kode. Jadi kalau ada di sini ada 2 kode, itu mungkin Anda simpannya nanti di toko gitu loh. Oh. Ya enggak?
Jadi kalau toko ini nanti gimana? Isinya apa? Kan masih menghandle data daftar kode kan? Ya nggak? Iya. Makanya terserah Anda itu mau nyimpan semuanya, semua kode itu dalam satu kelas, ataukah Anda buat dalam 2 kelas terpisah. Itu silakan aja gitu loh. Tapi kalau dimulai dari tiar tadi kelas produk, itu berarti hanya untuk menyimpan, itu sama dengan student. Jadi kalau Anda mau menyimpan banyaknya stok gitu ya, atau daftar kode gitu, daftar harga, ini harganya sekian, ini harganya sekian, ini harganya sekian, daftar barang, itu di sini. Pakai apa struktur data untuk menyimpan daftar kode barang? Pakai apa, Andri? Yang Set, vektor, oh ya, array, atau apa gitu? berarti kasusnya sama kayak yang tadi kelas itu ya, Bang? Iya. Jadi pakai map kan? Ya. Mapnya isinya apa? Kode barang dan apa? Dan Kode barang sama produk. Ya enggak? Ya dah? Variabelnya apa terserah, objeknya apa gitu. Bisa kan? List barang. Kan gitu. Kalau Anda mau melihat banyaknya barang yang ada, mungkin Anda tambahkan index size gitu. Boleh, silakan aja kan gitu. Ya enggak? oh iya betul. Jadi 2 kelas ini, produk dan toko, itu digunakan untuk mengelola data ini. Gitu loh. Ya enggak? Betul. Tapi bisa saja nanti kalau produk itu hanya ukurannya ini kan 1, 2, 3 ini kan, ya enggak? Ya toh? Ya, paham ya? Nah, cara lain Anda itu menyimpan apa? Kode nama barang dan ini, yang tadinya adalah kelas produk, itu kan isinya seperti kelas begini kan. Tapi bisa saja saya nggak mau pakai kelas yang produk, saya gunakan struct produk, gitu kan? Ya nggak? Yang isinya itu tadi ini. Cara begini juga nggak apa-apa. Kenapa sih Pak? Kok saya pakai cara itu? Misalnya ini namanya sebagai apa? Namanya sebagai misalkan struct barang. Namanya misalkan tadi sebagai produk. Gitu. Jadi nanti ini produk itu isinya adalah kode nama barang dan harga gitu. Paham ya? Anda mau pakai yang atas, kalau yang atas itu produk sebagai kelas. Kalau yang bawah produk itu sebagai struct barang. Jadi sehingga ini adalah produk itu sebagai kelas, sebagai struct kalau Anda gunakan yang bawah. Namun kalau kita gunakan struct, itu kan tipe data biasa, bukan OOP gitu. Nanti kalau Anda pakai Java itu nggak punya struct. Java itu nggak punya struct. Oleh karena itu, sebenarnya Anda itu boleh menggunakan kelas ini. Tapi karena ini sifatnya khas, ini kan sifatnya khas ini, maka jangan barangnya, kodenya, datanya itu jangan Anda buat private, tapi Anda gunakan
publik saja. Sehingga saya tuh nggak perlu pakai macam-macam gitu. Udah gini aja. Jadi begini aja programnya gitu. Apa kelasnya? Karena saya itu hanya saya gunakan ini untuk menyimpan produk itu dalam second-nya list barang gitu. Jadi produk itu nanti terdiri dari kode, nama barang, dan harga. Sehingga ini kan jadi mirip-mirip struct kan. Untuk manggil kode tinggal Anda tulis produk apa titik kode. Kalau Anda buat produk P misalkan, kalau Anda mengambil kode kan tinggal P titik kode. Manggil nama barang tinggal P titik nama barang. Anda nggak perlu membuat fungsi get kode, get nama barang, dan segala macam. Ya nggak? Kenapa? Lupa katanya jangan publik. Ya nggak apa-apa publik karena ini hanya saya gunakan untuk pengganti dari struct. Gitu loh. Ya? Itu. Oke, kemudian yang ketiga apa? Kelasnya. Itu penjualan. Ya nggak? Ini kan penjualan ini. Sekian, 2, ini barang ini 3, ini 4, ini 5, ini 2 kan gitu. Ya nggak? Ya kan? Nanti ini fungsinya nantilah. Itu Anda pikirkan apa aja yang harus ada di sini. Nah, kalau penjualan apa aja? Bagaimana Anda menyimpan data penjualan? Mau pakai apa? Pakai vektor? Ini kan banyak penjualan nih. Mau pakai vektor, mau pakai map, mau pakai set, array, multimap, atau apa? Untuk menyimpan ini semua. Pakai apa, Seluruh? Multimap ya Pak. Multimap. Kenapa pakai multimap? Karena banyak double-double gini kan? Ya nggak? Jadi ini pakai multimap. Ini kode barangnya dan apa? Satu lagi apa sih? Kode barang dan jumlahnya ya, penjualan ya. Jumlah itu NT. Ya. Apa nama variabelnya? Nama objeknya kira-kira? Apa aja ya? Misalkan titik. Kemudian Anda mau buat int size juga nggak apa-apa. Begitu. Jadi Anda harus paham ya, saya buat kelas ini untuk satu item atau beberapa item gitu. Ya. Seperti produk ini hanya untuk satu item aja. Gitu ya. Baik. Saya kira itu nanti kita lanjutkan di praktikum ya detailnya. Jadi tolong Anda siap-siap nanti kalau di praktikum kan berarti Anda yang ngerjain. Tolong ini diteruskan programnya. Jadi Anda sekarang mikir, ini pabriknya apa aja ya fungsinya untuk toko. Untuk penjualan pabriknya apa aja. Itu tolong dipikirkan sekarang. Ya. Sehingga nanti dalam praktikum saya akan lebih banyak bertanya. Oke. Ada pertanyaan, komentar? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, jadi ingat kisi-kisi dalam ujian kuliah nanti itu adalah sama, kita gunakan LMS sehingga jawabannya hanyalah mengisi pilihan ganda, bisa mengisi jawaban singkat, ya. Pilihan ganda, jawaban singkat, dan satu lagi adalah essay. Essay itu adalah Anda nulis kode program. Kalau nulis kode program nanti saya memeriksanya adalah manual. Ya, ingat, saya periksanya manual. Kemudian pesan saya, jangan coba-coba berbuat yang tidak seharusnya. Nyalin atau kirim-kiriman kontak dengan teman, jawaban ini seperti apa, jangan.
Karena kalau nggak ketahuan tidak apa-apa. Itu alhamdulillah Anda nggak ketahuan. Tapi kalau ketahuan, ya saya langsung memberikan nilai E dalam nilainya, udah nggak ada maaf lagi. Dan yang saya berikan nilai E itu tidak hanya salah satu, tapi keduanya, ya, baik yang menerima maupun yang memberi. Kecuali kalau dia berlaku itu sendirian, jadi dia berusaha mencari sendiri, teman yang dicontek itu tidak sadar dan tidak tahu, baru itu mungkin lain lagi urusannya. Tapi itu semua nanti saya klarifikasi dulu ya. Kalau Anda sudah oke, Anda yakin bahwa itu menyalin, langsung saya berikan nilai E. Ya, itu ketentuan kita. Lebih baik dapat nilai jelek daripada Anda menyalin. Saya kira itu aja. Terima kasih, dan jangan lupa nanti katanya ada Rabuan bersama ya. Silakan aja sambil kuliah, sambil nonton YouTube-nya Rabuan bersama. Siapa tahu ada info-info dari IPB. Dan nanti juga akan disampaikan bahwa IPB sudah melanggan Office 365. Jadi mahasiswa itu sudah bisa menginstall Office 365 gratis dengan menggunakan akun IPB. Caranya gimana nanti ada di info di Rabuan. Saya kira itu aja. Satu lagi juga, Anda itu bisa menggunakan Webex meeting. Webex meeting itu lebih canggih dibandingkan Zoom. Karena Webex meeting itu gabungan antara online meeting dengan Teams-nya Microsoft. Dan tampilannya juga sangat baik. Rekaman saya kuliah itu saya menggunakan Webex. Kalau saya gunakan Zoom tidak akan semulus itu. Baik, saya kira itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi nanti praktikum. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.